Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Abang Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Jadi kita akan berbagi tips, informasi ataupun share-share pengalaman pribadi saya tentang berkebun kopi yang nantinya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kebun dan produktivitas kopi kita bisa menjadi lebih optimal dan panen kopi tentunya bisa menjadi lebih optimal, teman-teman. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat menjelang ini Idul Fitri ya teman-teman, H-1 ya. Mudah-mudahan masih pada semangat dan tetap menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Langsung saja ya teman-teman. Jadi ini sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sehingga bisa mengetahui ini konten terbaru dari channel saya. Yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe sehingga bisa mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga bisa mendapatkan notifikasi terbaru juga dari channel saya. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ataupun cara dan waktu yang tepat dalam kita melakukan pemangkasan atau pruning pada pohon kopi, sehingga nantinya buah kopi itu panen bisa lebih maksimal dan tentunya stabil di setiap panen setiap tahunnya ya teman. Jadi kalau kita tahu sekarang buah kopi sedang dalam menuju ke buah merah, yaitu masa penuaan itu teman. Nah, nantinya tentunya kita sambil mengecek di kebun tentunya nanti bisa melihat secara visual. Nah, nanti ini akan di pruning atau dipangkas secara besar-besaran setelah ataupun bersamaan dengan pemanenan itu tunas ataupun ranting yang mana. Jadi misalkan kita memilah dan memilih antara B1, B2 yang nanti akan kita pelihara dan akan kita buang, atau ketika pada pokok pohon kopi sudah ada persiapan tunas bahan. Artinya nantinya teman-teman harus tahu terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya pruning ataupun pemangkasan besar-besaran ketika pemanenan ya teman. Jadi kita akan menjelaskan di sini. Jadi misalkan ini ya teman, ini tunas raja, itu jenis lokal saja, kopi robusta. Nah, ini kan tumbuhan di B1 ya teman. Jadi kalau B1 ini kan ketika ini minim tunas bahan, ini yang nanti akan kita pelihara untuk pembuahan buah kopi di tahun depan ya, tentunya ini B2 nya ya teman, karena ini sulit sekali tumbuh tunas bahan ya teman. Ini malah lagi segini kelihatan. Nah, jadi tetap ini yang nanti akan kita gunakan. Yang akan kita buang ini teman-teman, jadi kelihatan ini yang di bawahnya ini sudah tidak produktif. Ini buah kopinya kelihatan, ini sudah dombolan-dombolannya sudah tidak maksimal. Nah, nanti ini ketika pemanen kopi ini nanti akan kita langsung buang teman. Jadi yang akan kita pelihara adalah yang ini kayak gitu. Nah, sambil kita jalan ya teman, jadi kita kasih contoh ke pohon yang lain juga. Jadi itu teknik pruning dan waktu yang tepat itu sangat berpengaruh teman-teman untuk ini, memang untuk produktivitas kopi. Ini contoh tunas ranting yang sudah tua juga, ini kan sudah tidak produktif. Jadi ini kemarin ketika fase pembungaan ini sangat berbunga dan fase mata yuyu ini penuh dengan kopi. Namun ketika ini menuju masa penuaan buah ini rontok semua, karena mungkin di samping faktor alam, curah hujan yang sangat tinggi, over hujan, ini mungkin karena kesuburan daripada ranting ini sudah tidak optimal teman. Jadi dia rontok akhirnya. Nanti setelah panen ini menunggu merah saja, nanti akan kita buang ya teman. Dia akan kita pelihara, yaitu berhubung ini identik dengan tunas ranting ya, maka ini tunas ranting saja yang kita pelihara. Nah, sambil nanti kita buat ataupun kita rekayasa untuk bisa menjadi tumbuh tunas raja ya teman.
karena dulu kita stek dengan menggunakan tunas ranting produksi ya teman. Nah, sambil kita ini pruning untuk tunas-tunas air ya teman. Jadi tunas air, tunas yang tumbuh di batang pohon harus kita buang untuk menjaga kesuburan pohon kopi tentunya, agar nutrisi bisa fokus kepada buah kopi ya teman. Jadi harus kita perhatikan. Untuk ini juga pruning pada tunas-tunas yang tidak berguna, misalkan tunas air, tunas cacing dan lain sebagainya, itu harus dilakukan secara berkala dan secara ini teman-teman, rutin tentunya. Jadi pengetahuan dasar itu tentang perawatan pemeliharaan pohon kopi itu juga sangat penting ya teman, sebelum teman-teman ini apalagi yang masih pemula kayak saya ini masih perlu banyak belajar ketika terjun di dunia perkopian, perkebunan kopi. Jadi teknik-teknik ataupun misalkan waktu yang tepat dalam ini pruning ataupun pemangkasan itu harus tahu sebelum kita melakukan pemangkasan, karena misalkan salah teknik ataupun waktu tentunya akan berdampak nantinya pada pemanenan ataupun ini pemaksimalan buah ketika pada masa panen, itu pasti. Nah, ini contoh tunas-tunas cacing kayak gini harus kita buang teman-teman. Jadi ini kebetulan pohon kopi usia 2 tahunan ini dibuahkan B1 nya. Nah, ini sudah ada tumbuh tunas bahannya ya teman. Nah, ini yang akan kita buang di bawah tunas bahan ini. Kelihatan sudah tidak produktif ya teman. Jadi akan kita pruning nanti bersamaan dengan fase pemanenan ya. Jadi untuk panennya pun juga lebih mudah karena bisa dipetik di bawah ya teman. Kita lihat banyak semutnya lagi. Ini sudah kita semprot, namun memang saking banyaknya semut dia juga membawa hama mungkin, karena ini bisa menyalurkan penyakit ataupun hama dari pohon satu yang ke pohon yang lainnya teman-teman. Ini nanti kalau mau menuju ke panen nanti kita akan semprot tentunya agar tidak mengganggu dalam proses pemanen. Nah, ini contoh bahan B2 nya teman, karena ini pembuahan di B1 ini sudah kelihatan. Nah, ini minim tunas bahan ya teman. Memang ini untuk jenis kelontong Tugusari itu memang sulit sekali tumbuh tunas bahan. Kalaupun misalkan tumbuh itu banyak yang ini tunas ranting produksi. Untuk mendapatkan tunas rajanya pun sangat agak sulit teman-teman. Jadi kita harus melakukan perawatan secara intensif untuk bisa mendapatkan tunas raja pada jenis pohon ini ya teman. Ini malah nggak ada teman-teman, untuk tunas bahannya sama sekali nggak ada. Jadi di tahun besok kita optimalkan itu untuk tunas ranting-ranting ini untuk dibuahkan di B2 nya ya teman. Ini nggak apa-apa, yang penting perawatan secara intensif, diperhatikan untuk ini kesuburan dan juga pemaksimalan tentunya perawatan itu. Mau tunas raja ataupun tunas ranting itu menurut saya itu sama saja, yang penting teknik ataupun perawatannya itu yang terpenting. Ini terlalu banyak hujan teman, karena di daerah saya itu di hari sekarang itu masih sering hujan. Meskipun ini kalau kita ini lihat seperti misalkan seperti cuaca pada tahun-tahun berikutnya, untuk di bulan-bulan ini sudah jarang-jarang ya menambah. Ini malah hujan tiap hari ya, ini sehingga banyak mengalami keruntukan pada buah kopi ya teman. Ini memang tidak bisa dipungkiri untuk faktor alam. Kita sudah berusaha juga untuk ini melakukan pemupukan, dan kita kasih banyak unsur kanya dan lain sebagainya. Kita sudah tabur dolomit juga, namun keruntukan tetap saja terjadi. Enggak apa-apa ya teman, yang mau gimana lagi kalau sudah berhubungan dengan alam. Nah, ini jenis klon Tugusari teman. Ini sudah tumbuh tunas bahan. Ini tunas cacing dibuang saja teman. Ini banyak sekali tunas bahannya. Ini yang di atas juga itu tumbuh tunas raja, kelihatan kan teman. Nah, nanti akan kita optimalkan untuk pruning. Untuk pruning ini
banyak sekali tentunya. Nanti ini yang bawah ini ada tanaman kacangan pengganggu, itu harus dibuang juga teman-teman. Jadi dia mengganggu, akan menutup sinar matahari untuk bisa menyinari ini buah-buah kopi yang dalam fase menuju ke ini buah merah, memerahkan buah. Ini dibuang untuk tunas air, tunas untuk buah ini teman-teman. Ini dibuang, kita pangkas. Nanti ini pelihara, kita akan stek ataupun sambung permajaan lagi, karena kalau kita lihat ini buah kopinya sudah tidak subur, tidak produktif teman-teman. Ini percabangannya juga sudah kayak menua. Nah, ini nanti kita pelihara tunas air di sini, dan nanti akan kita sambung, kita remajakan kembali ya teman. Dalam rangka upaya untuk menjaga kestabilan panen buah kopi tentunya teman-teman setiap tahunnya ya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Jadi pemangkasan intinya untuk pruning, untuk pruning besar-besaran itu kita lakukan itu biasanya ketika dalam fase pemanenan atau bersamaan dengan petik buah ya teman. Nah, untuk pruning perawatan itu dilakukan kurang lebihnya 3 bulan sekali ya teman. Jadi pemangkasan ataupun pruning perawatan itu meliputi pemangkasan itu tunas-tunas air, tunas-tunas cacing, cabang balik, ataupun tunas ranting yang sudah menua ataupun ini terkena hama penyakit. Jadi pemangkasan ataupun pruning perawatan itu juga ini harus diperhatikan ya teman ya. Kurang lebihnya kayak itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Bagi yang belum bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.